teman-teman semua, teman-teman yang sungguh setia di Patibulung. Ya, jadi Patibulung tuh nggak pernah stop ya. Setiap Jumat Patibulung selalu hadir, luar biasa. Kita belajar bersama-sama pada malam hari ini dari kisah kapal kandas. Wah, dengar judulnya aja kayaknya, waduh, gimana ya gitu. Apalagi gambar ilustrasi yang saya tampilkan. Saya juga melihat ilustrasi-ilustrasi ini kok sedih banget, begitu membayangkan perjalanan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama melihat kisah kapal kandas. Oke, dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 44. Saya sudah coba copy Alkitab Perjanjian Baru TB2 nih. Jadi ini TB2 nih yang saya tampilkan, dan biarlah kita baca dulu bersama-sama karena ini sebuah kisah yang diceritakan kembali oleh Lukas. Saya ajak kita bersama-sama membaca, kemudian kita bisa menjiwai peristiwa yang terjadi khususnya dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 44. Demikian. Tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali, karena takut terdampar di dasar pasir Sirtis. Mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, esokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari tidak kelihatan matahari maupun bintang-bintang dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terhindar dari kesukaran dan kerugian ini. Namun kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Namun kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah mendekati daratan. Lalu mereka mengelurkan batu duga dan ternyata air di situ kira-kira 40 meter dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata kira-kira 30 meter. Karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Tetapi para awak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Menjelang fajar, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya sudah 14 hari kamu menanti-nantikan saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur pada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Semua orang itu kembali bersemangat dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah kenyang, mereka meringankan kapal itu dengan membuang muatan gandum ke laut.
Ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk dengan pantai yang rata. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Namun mereka membentur dasar pasir, sehingga terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur, dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Namun perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia mencegah mereka melaksanakan niat mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua naik ke darat dengan selamat. Wah, happy endingnya meskipun kapal peristiwanya luar biasa, kapalnya kandas atau karam, tapi happy ending. Saya baca semuanya naik ke darat dengan selamat, luar biasa. Ini pasti karya Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia, wah pasti 276 itu nggak tahu menjadi apa ya di tengah laut yang begitu bergelora. Tetapi karena karya Tuhan yang besar, saya yakin kita percaya. Maka dengan kepercayaan ini kita juga belajar untuk mendalami, memahami, kemudian memperoleh hikmat untuk tetap semangat melayani Tuhan meskipun banyak sekali rintangan dan tantangannya. Oke, saya akan lanjutkan di slide yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, apakah bisa melihat slide saya? Saya Bisa, Kak. bisa ya, agak kabur-kabur. Oke, tapi ini intinya perjalanan Paulus ke Roma, ya. Saya mau menjelaskan bahwa Paulus mulai dari sini, ya mungkin perlu diterangin ya. Oke, ya. Paulus mulai dari Kaisarea bersama dengan Lukas ya, Lukas dan juga para tahanan para tahanan Romawi, dan mereka dalam perjalanan kan mau menuju ke Roma begini. Nah, kalau kita baca pembacaan dari Kisah Para Rasul tadi dalam perjalanan mereka itu, kemudian mereka hendak menuju ke Siprus, mereka melewati Siprus, kemudian mereka akhirnya hendak menuju ke Kreta, tetapi mereka tidak sampai ke Kreta karena dari pegunungan Ida di Kreta ini muncul angin kencang, ya, angin yang sangat kencang, sehingga kapal yang ditumpangi Paulus dan teman-teman itu akhirnya mereka berada di sekitar sini. Mereka terombang-ambing selama 14 hari, mereka berada di sekitar sini. Dan kalau kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul tadi, ada satu ketakutan, mereka terdampar di sirkis ini. Mereka akan terdampar di sini. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa selama kurang lebih beberapa 14 hari mereka di sini, sampai akhirnya mereka mendapat kapal yang datang dari Alexandria yang berada di sini. Ya, jadi kapal itu menolong mereka. Kapal itu memuat bahan gandum, kapal perdagangan, dan kapal itu yang membawa mereka. Kemudian mereka berlayar sampai ke daerah. Sebentar, Bapak Ibu. Ya, mereka berlayar dari sini sampai mereka menuju ke Malta. Nah, kan pembahasan Malta nanti dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ya. Jadi setelah mereka berada di Malta, kemudian dari Malta ini mereka tinggal 3 bulan ya. Mereka tinggal 3 bulan di sini, kemudian mereka melakukan pelayaran kembali dan akhirnya mereka sampai di Puteoli. Dan sampai di Puteoli ini mereka melakukan jalan darat, ya, ada sebuah jalur
Apia dan mereka sampai di Roma. Jadi perjalanan yang cukup panjang, dan kenapa harus perjalanannya seperti ini, saya akan lanjutkan, teman-teman. Nah, pertama kita lihat dulu tentang kerinduan Paulus ke Roma. Jadi Paulus itu awalnya punya kerinduan untuk memberitakan Injil di Roma. Nah, tahun 58 tuh. Awal musim semi, yaitu akhir bulan Februari sampai awal Maret. Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Nah, Paulus menyatakan bahwa dia tuh ingin pergi ke Roma, ya, ingin melihat jemaat yang ada yang tinggal di Roma. Meskipun teman-teman kita tahu bahwa jemaat di Roma itu jemaat yang tidak didirikan oleh Paulus, begitu. Namun Paulus punya kerinduan untuk melihat pertumbuhan jemaat di Roma. Itu tahun 58. Kemudian tahun 59 sampai 60 itu terjadi perjalanan Paulus ke Roma. Tetapi saat itu Paulus pergi ke Roma itu sebagai tahanan. Nah, kalau kita baca surat-surat Paulus, Paulus katakan bahwa dia pergi ke Roma itu bukan sebagai tahanannya Kaisar, tetapi dia sebagai tahanannya Kristus, gitu. Jadi dia bisa ke sana bukan karena Kaisar nih, meskipun Paulus ditahan oleh Kaisar, tapi Paulus percaya, Paulus yakin bahwa perjalanan ke Roma itu merupakan bagian daripada rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, kemudian setelah sampai di Roma, melewati perjalanan ke Roma sebagai tahanan, dan seperti yang saya jelaskan di tadi, Paulus tiba di Roma kurang lebih tahun 60, dan kemudian selama 2 tahun Paulus ada di sana sebagai seorang tahanan, ya. Paulus sebagai seorang tahanan, tetapi Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri. Kemudian dia mendapat kebebasan juga untuk memberitakan Injil atau menyampaikan kabar baik. Ternyata apa yang diinginkan Paulus tahun 58 itu menjadi kenyataan, meskipun melewati proses atau melewati situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi tetap apa yang Paulus inginkan itu untuk datang ke Roma menjadi sesuatu hal yang penting, dan Tuhan jawab meskipun lewat kesulitan-kesulitan. Nah, kita perlu melihat ini, saya tampilkan ini 2 kapal nih pada saat itu, ya. Pada saat pemerintahan Romawi itu ada kapal perang yang seperti ini, dan kemudian kapal Romawi pengangkut gandum atau palawija, dan juga biasanya kapal ini menjadi kapal penumpang. Kalau 2 kapal ini ditampilkan, saya yakin bahwa kita pasti bilang, wah yang ini nih kapal yang diikutin Rasul Paulus, ya, ke Roma sebagai tahanan. Nah, memang Paulus berlayar dengan kapal perdagangan atau kapal pengangkut gandum atau palawija. Jadi kapal yang seperti ini. Nah, kemudian perjalanan di dunia Romawi itu sebenarnya ada 2, teman-teman. Yang pertama itu perjalanan darat. Perjalanan darat itu seperti ini nih. Kekaisaran Romawi itu membangun jalan raya yang keseluruhan panjangnya itu mencapai 85.000 kilometer. Nah, sebagian besar jalan itu diaspal dengan batu seperti ini, kemudian berukuran 6 meter kali 8 meter, dan diberi fondasi yang amat kuat dengan batu dan semen. Jadi jalan-jalan ini yang menjadi dasar dari jaringan jalan raya yang menghubungkan seluruh Eropa hingga abad ke-20, dan selain itu setiap 1.000 langkah atau 1,48 kilometer dibangun tugu. Jadi begitu, dibangun tugu tertera jarak ke kota terdekat. Nah, jaringan jalan raya Romawi belum diperluas ke Palestina hingga tahun 70. Jadi setelah Romawi menaklukkan pemberontakan di Yerusalem, barulah jaringan jalan raya diperluas ke sana. Jadi kira-kira jalan raya seperti ini yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi. Nah, kemudian kita melihat juga, teman-teman, perjalanan di dunia Romawi lewat perjalanan laut, ya. Jadi orang-orang Romawi mengambil waktu berlayar dari 26 Mei hingga 15 September. Kalau di atas tanggal itu ya terjadi badai. Jadi yang dihadapi oleh Paulus itu karena mereka berlayar di atas bulan tersebut, dan Paulus sebenarnya sudah memperingati mereka untuk bagusan nggak berlayar nih, gitu, karena waktunya tidak cocok. Tetapi pada kita baca Alkitab mengatakan bahwa prajurit
perwira, kemudian yang menemani Paulus sebagai tahanan ini mereka memaksakan untuk berlayar. Begitu juga nakoda dan sebagainya, karena kapal yang mereka gunakan ini itu kapal perdagangan. Jadi kalau kapal itu menetap terlalu lama di pelabuhan tentu mengeluarkan biaya operasional yang cukup tinggi. Maka mereka mau cepat harus berangkat meskipun situasi tidak memungkinkan gitu. Sementara Paulus sendiri dengan bijak dia sudah memperhitungkan bahwa kalau mereka berangkat di bulan Oktober maka terjadi badai yang besar dan pasti mereka akan kesulitan, bahkan mereka akan mengalami kerugian-kerugian yang besar. Nah, begitu di luar waktu tersebut tidak memungkinkan, badai dan awan tebal menutupi langit sehingga menyulitkan navigasi yang memanfaatkan panduan matahari dan bintang ya. Jadi kalau kita juga baca di Kisah Para Rasul juga menyebutkan bahwa matahari dan bintang menjadi gelap gitu. Mereka tidak punya panduan navigasi sehingga mereka bisa karam kapal atau berdampar di pulau-pulau yang ada di sana. Nah, tentu saja Paulus sudah peringatkan mengenai bahaya yang mengintai ketika mereka merencanakan pelayaran dari pelabuhan Indah di Kreta segera setelah hari puasa atau hari penebusan yang jatuh sekitar akhir bulan September hingga awal Oktober. Nah, sebagian besar kapal dagang merupakan kapal layar, namun biasanya tetap membawa pendayung untuk berjaga-jaga di saat darurat. Nah, 2 dayung besar di bagian belakang kapal berfungsi sebagai kemudi yang dapat memantapkan arah ketika cuaca menjadi buruk, dan sebuah kapal secara umum memiliki berat antara 70 hingga 300 ton gitu. Sedangkan kapal berukuran besar dapat mencapai 1.300 ton. Sebagian besar perjalanan laut Paulus menggunakan kapal-kapal kecil. Namun untuk perjalanannya ke Roma, dia berlayar dengan menggunakan 2 kapal besar yang berlayar antara Mesir dan Italia. Kapalnya yang kandas di Malta berisikan 276 penumpang kapal kandas, merupakan peristiwa yang umum terjadi. Jadi itu biasa gitu. Nah, Paulus sendiri pernah mengalami hal itu 3 kali sebelum perjalanan ke Roma. Jadi ini bukan hal yang pertama bagi Paulus ya mengalami badai kapal yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul. Nah, pekerjaan Allah dalam kehidupan Paulus tidak berubah gitu. Jadi kalau Tuhan berkehendak dan Tuhan sudah menetapkan itu, ya udah itu dijalanin aja karena bagaimanapun akan terjadi sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan. Nah, saya mengutip 2 pembacaan. Pertama dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11. Di situ berkata, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi memang Tuhan menginginkan Paulus dengan keberaniannya harus sampai di Roma untuk bersaksi. Gitu. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 24 dikatakan, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi karena Paulus semua orang selamat meskipun dalam kapal, meskipun kapalnya kandas gitu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini kisah kapal kandas nih. Sesuai dengan tema kita. Ini pelabuhan, saya coba lihat di kamus. Ini pelabuhan tempat Paulus, Lukas mereka berlayar ya untuk menuju ke Roma. Oke. Iya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan untuk kita lewat kapal kandas ini, bahwa kapal yang mereka tumpangi itu tidak pernah mencapai Kreta seperti yang Paulus katakan itu. Jadi ada angin yang saya katakan bahwa kalau lihat peta tadi di depan, bahwa ada angin yang membawa mereka sehingga mereka terombang-ambing selama 14 hari ya di laut bebas begitu. Jadi mereka tidak bisa tiba di Kreta. Kemudian itu karena koreksi untuk yang pertama, mereka berlabuh di Kreta di Pelabuhan Indah, lalu mereka mau menuju ke Fenix, itu yang nggak bisa, Bu. Paulus justru melarang mereka untuk tidak berangkat dari Kreta pada waktu itu. Oke, iya, Pak. Pelabuhan Indah dekat di Kreta ya. Betul, mereka Fenix, tapi nggak bisa terus kena cerita kita ini, Bu.
Iya, benar. Benar, Pak. Mereka mampir berlabuh di Pelabuhan Indah ya. Ya, Pelabuhan Indah di dekat kereta dan Paulus melarang mereka untuk berlayar gitu ya, untuk pelayaran selanjutnya. betul, Bu. Tetapi karena ya, betul, Pak. Tetapi karena permintaan dari nakoda prajurit yang menemani Paulus dan tahanan-tahanan yang lain, mereka akhirnya melakukan pelayaran. Kemudian mereka dihempas oleh angin. Angin itu namanya angin timur laut dari pulau Gunung Ida. Saya baca ada Gunung Ida ternyata. Jadi ada angin dari Gunung Ida itu membuat mereka akhirnya terombang-ambing di tengah-tengah lautan gitu ya, tengah-tengah lautan. Ini peristiwa yang bagi saya ini peristiwa yang sangat berat sekali ya. Tatkala kita pergi ke penginjilan atau mengkabarkan Injil, kemudian ada masalah-masalah yang seperti itu, mungkin kita nanya, Tuhan ini benar nggak sertain aku? Atau Tuhan biarkan aku seperti ini, begitu. Tetapi Paulus sudah punya pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan peristiwa-peristiwa kapal kandas atau kapal karam, sehingga saya percaya bahwa Paulus pasti yakin bahwa Tuhan yang telah menyertai Paulus dalam peristiwa-peristiwa yang lalu pasti juga akan menyertainya dalam peristiwa ini. Jadi keyakinan dan pengalaman bersama Tuhan itu memang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi ada mereka dihadang badai musim dingin, kemudian kapal kandas dihantam gelombang, kemudian awak kapal membuang muatan agar kapal stabil di laut yang ganas ya. Jadi seperti itu, mungkin dengan cara buang gandum atau alat-alat perkapalan lainnya supaya kapal bisa berjalan dengan baik, tetapi ternyata itu bukan solusi ya, bukan solusi. Justru sebaliknya, mereka semakin terapung-apung atau mereka semakin mengalami masalah di perairan pada saat itu. Oke, saya lanjut teman-teman di slide berikut. Iya. Nah, ketika kapal mendekat air yang lebih dangkal, Paulus itu mendesak setiap orang untuk makan. Jadi mereka sudah tidak makan karena panik, cemas, gitu. Mereka tidak pengen lagi makan. Selera makan tuh hilang, pasti ya di tengah kondisi begitu, tengah persoalan itu siapa lagi yang pengen makan? Kan pergumulan saat itu kebutuhannya itu selamat atau lautan teduh, lautan tenang gitu. Tapi Paulus sebagai seorang pekabar Injil ini dia memberikan ketenangan gitu kepada 276 orang di dalam kapal itu bahwa supaya mereka bisa makan, mereka kuat karena dengan kuat itu mereka bisa menghadapi persoalan badai yang terjadi pada saat itu. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, kita lihat bahwa Paulus mengambil makanan, mengucap berkat, ya, dan memecah-mecahkannya. Itu pola yang seperti Yesus ajarkan ya, Yesus nyatakan kepada murid-muridnya pada saat itu. Nah, dan Paulus mendesak orang-orang di kapal itu. Saya melihat bahwa pada saat itu Paulus mengambil fungsi ya, mengambil fungsi sebagai seorang pekabar Injil. Paulus tidak ikut dalam situasi yang mencekam itu, situasi yang tidak menentu itu untuk berada dalam ketakutan yang amat sangat gitu. Ya. Tetapi Paulus mencoba melakukan ini karena saya percaya bahwa Paulus orang yang bukan saja memberitakan Injil, tetapi dia seorang yang sangat percaya pada Allah yang dia percaya itu dalam Tuhan Yesus. Nah, kemudian saya lanjutkan, kapal terbelah dua oleh gelombang yang ganas ketika kandas. Namun setiap orang yang berada di dalam kapal berhasil menyelamatkan diri ke pantai seperti yang disampaikan oleh Paulus, yang disampaikan oleh Tuhan lewat malaikat kepada Paulus bahwa mereka akan sampai ke Roma. Meskipun kapal terbelah, semua orang akan selamat. Ini sesuatu yang luar biasa nih. Paulus bisa mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepadanya di tengah-tengah pergumulan dan persoalan ini. Oke, saya masih lanjut, Bapak Ibu. Oke, nah kapal
terdampar itu di Pulau Malta ya. Jadi kira-kira di sini nih. Di pulau kecil, Pulau Malta. Nah, Pulau Malta itu sudah dihuni oleh orang Tunisia sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi Malta sendiri berarti perlindungan. Dan Bu? ya Pak, sorry. Dari kereta dia mendarat di Malta. Iya. Panas saya nggak bisa dilihat dulu ini. Gimana Pak? Pulau Malta itu letaknya setelah lipatan buku itu, Bu. Iya, udah saya besarin Pak ya. Ya. Bentar Pak. Nah, Malta, Bu. Di sana. sebentar Pak, pakai kacamata. Setelah lipatan buku kita. Ya, ini nih. Di sini nih. Nah, nanti setelah mereka 3 bulan di sini kan mereka dapat datang satu kapal perdagangan dari Alexandria, Mesir ini nanti kan ke sini. Kemudian membawa mereka melewati jalur ini sampai mereka tiba di Puteoli dan mereka akan melakukan perjalanan ini jalur darat ini sampai ke Roma. Gitu, Pak. Ya. Bukan. Setelah lipatan. Sorry Pak, suara Pak Jarwo kurang jelas di sini. Sorry Bu. Enggak, tadi Ibu mengatakan bahwa mereka mendarat di Pulau Malta sekitar kereta itu. Bukan, saya bilang Malta itu setelah lipatan buku, saya bilang gitu. Oh iya. Oke. Saya lanjut ya. Kira-kira seperti itu ya. Saya kenapa menunjukkan peta ini, saya membayangkan gitu. Ini kan kalau sudah ada di sini, wow, luar biasa memang. Tatkala mereka 14 hari terombang-ambing itu kebayang. Pasti mereka nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa lihat pantai, nggak bisa lihat pulau-pulau yang lain kan. Kalau mereka di sekitar ini, begitu. Dan peta ini membantu kita untuk melihat kenapa sampai Rasul Paulus dan teman-temannya tidak dibawa lewat jalan darat, karena mereka melewati perairan nih. Ya, gitu. Jadi mereka tidak melewati jalan darat, meskipun pada saat itu ada jalan darat juga yang dibuat oleh Kaisaran Romawi kan nggak nyampe ini sampai ke sini. Jadi mereka harus mengikuti melalui perairan ya, melalui jalan, melalui laut, mengikuti kapal begitu. Jadi sudah sampai di sini mereka, kemudian mereka terdampar di sini loh. Dari sini mereka terombang-ambing selama 14 hari, kemudian mereka terdampar di sini dan datang satu kapal perdagangan dari Alexandria di bawah sini menolong mereka akan mengikuti kapal itu kemudian sampai ke sini. Jadi sungguh satu perjalanan, kalau kita lihat peta ini, waduh, siang malam terombang-ambing, situasinya kayaknya mau berhenti aja. Sebagai manusia gitu kan. Pasti orang tanyakan, Tuhan gimana? Kenapa Tuhan biarkan atau izinkan ini terjadi dalam kehidupan seorang rasul seperti Paulus? Oke, saya lanjutkan teman-teman. Ya. Oke, jadi sampai di sini terdampar di Pulau Malta. Untuk cerita tentang Pulau Malta akan disampaikan minggu depan supaya jangan masuk ke area orang. Soalnya pembacaannya tuh kalau dibaca sebenarnya terlalu sedikit. Mau menyampaikan kapal mekanisme sedikit banget ya gitu. Jadi maksud saya supaya yang nanti minggu depan juga dapat bagiannya. Jadi sampai di Pulau Malta ya, kata Malta sendiri berarti perlindungan. Jadi Pulau Malta ini berada di bawah Kekaisaran Romawi sejak tahun 218. Nah, mereka tinggal di Malta kurang lebih 3 bulan. Ya. Mereka tinggal di Malta kurang lebih 3 bulan. Kemudian penduduk Venesia ini luar biasa menjamu Paulus dan teman-temannya. Tentu saja Lukas, penulis cerita ini, dan juga 276 orang, Bapak Ibu. Bayangin aja ya, 276 orang ini kan semua selamat. Jadi
mereka itu dijamu selama 3 bulan oleh orang-orang di Tunisia. Luar biasa orang-orang Tunisia ini. Oke, nah terdampar di Pulau Malta itu ada 2 mujizat ya, nanti dibahas minggu besok. Itu Paulus dipatok ular dan tidak terasa sakit ya, tidak terinfeksi. Kemudian Paulus menyembuhkan ayah dari Publius, gubernur pulau itu. Itu akan dilanjutkan besok minggu depan. Nah, saya mau cari hubungan nih perikop dalam Alkitab supaya ceritanya semakin banyak. Oke, jadi ini kekecilan manusia yang berada di tengah kehebatan angin badai di laut. Jadi saya bayangkan tuh, aduh manusia yang terlalu kecil kalau sudah berada di tengah-tengah laut. Kalau Bapak Ibu yang suka berlayar, bepergian dengan kapal pasti bisa memahami situasi ini. Apalagi yang pernah terombang-ambingkan di laut atau mengalami peristiwa yang ombak gitu ya, badai di laut pasti bisa merasakan. Jadi tatkala itu terjadi kan manusia sebagai manusia kita akan merasa, akan tahu bahwa kita sebenarnya terlalu kecil gitu ya. Kekecilan manusia yang berada di tengah kehebatan angin badai di laut itu juga digambarkan dalam Mazmur 107. Jadi Mazmur 107 juga bercerita tentang badai di laut. Mazmur 107 ayat 23 sampai 27. Nah, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15 dan 20 menceritakan ini. Kemudian hubungannya itu, kemudian yang berikut, yang berikut Paulus menulis tentang keselamatan-keselamatan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi waktu kita membaca, mendengar kisah Paulus dari Kaisarea pergi ke Roma, dan sungguh bukan hal yang mudah sebenarnya. Paulus sudah yakin dan percaya bahwa keselamatan itu diberikan Allah kepadanya gitu. Jadi dalam 2 Korintus 11 ayat 25 disebutkan bahwa 3 kali ketika karam kapal itu sudah pernah terjadi dalam kehidupan Paulus. Kemudian dan dia pasti teringat peristiwa itu pada waktu peristiwa yang terjadi dalam karam kapal ini, dia pasti pernah teringat bahwa sudah 3 kali nih peristiwa ini terjadi, yang ini kayaknya 4 kali gitu. Paulus pernah mengalami itu. Kemudian angin ribut di laut, di mana secara fisik Yesus hadir oleh firman-Nya, melenyapkan perasaan takut dan memberikan keselamatan. Jadi hubungannya dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 24, 34 dan 36 ya. Jadi kalau apa yang dialami Paulus yang membuat mereka berani di tengah lautan yang dahsyat, itu gelombang badai itu, saya yakin karena Tuhan gitu. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin, karena luar biasa ya badai dan angin yang membuat mereka terombang-ambing gitu. Laut bahkan kapalnya terbagi 2 itu kan. Cerita yang menyenangkan kan, tentunya itu pasti luar biasa menakutkan sekali gitu. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Perkataan yang sama tentang kepercayaan kepada Allah dan tentang kepastian bahwa Allah telah berfirman kepadanya diperingatkan juga oleh Paulus kepada Timotius. Itu ada dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Nah, sama dengan di Kisah Para Rasul. Pasal 27 ayat 25 gitu. Jadi kepastian yang Tuhan berikan gitu. Artinya bahwa janji Tuhan itu pasti bagi orang-orang yang percaya. Nah, kemudian lagi hubungan dalam Alkitab, kisah tentang ini teman-teman, Kisah Para Rasul 27 ayat 34 ya, itu salah ketik. Itu dihubungkan dengan kiasan tentang rambut di kepala. Seringkali digunakan dalam Alkitab ya. Jadi 1 Samuel pasal 14 ayat 45, 2 Samuel 14 ayat 11, 1 Raja-Raja 1 ayat 52 berbicara tentang orang yang tidak akan ditimpa celaka atau derita. Nah, dalam Matius 10 ayat 30, Tuhan Yesus juga menggunakan ungkapan ini untuk menunjukkan bahwa pemeliharaan Sang Bapa atas anaknya itu sampai ke soal-soal yang paling kecil gitu. Jadi tidak ada hal kecil yang tidak mau Tuhan kerjakan atau Tuhan abaikan ya. Jadi bukan hanya hal-hal besar aja, tapi Tuhan juga terlibat di dalam segala peristiwa, dalam segala perkara hidup kita.
Nah, Kisah Para Rasul 27 ayat 34 ya. 27 ayat 34 itu juga berbicara tentang rambut ya. Menunjukkan pemeliharaan Allah kepada Paulus dan teman-temannya gitu. Tidak pernah berhenti. Oke. Nah, apa yang kita pelajari ini kayaknya penting nih. Jadi bukan sekedar tahu-tahu aja kan. Kita pelajari, kemudian kita bisa lakukan nih. Saya ada 3 poin setelah baca kisah kapal kandas. Yang pertama, orang-orang percaya dapat jatuh dalam kebimbangan jika kepercayaan kepada janji Allah menjadi lemah gitu. Dari mana kita tahu janji Allah? Tentu kita tahu dari firman Tuhan dan juga kita dengar pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan tentang janji-janji Tuhan. Kemudian yang kedua, berani menyampaikan firman Tuhan di situasi yang sulit. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul kan kita tahu bahwa Paulus itu berani tuh menyampaikan bahwa Tuhan bilang loh bahwa kita ini nggak ada yang mati gitu. Kita semua selamat meskipun nanti kapal itu terbelah menjadi 2, kapal itu hancur, tapi kita nggak ada yang binasa gitu. Saya pikir itu luar biasa keyakinan Paulus ini ya. Nah, kalau kita mau ngomong sesuatu kepastian, kadang-kadang benar nggak ya? Nanti kalau aku ngomong nggak terjadi, gimana? Gitu. Tapi Paulus berani berbicara dengan Paulus. Dan hubungan Paulus dengan Allah ternyata suatu hubungan yang luar biasa. Gitu. Hubungan yang intens. Makanya Paulus berani. Berani menjadi pemberita Injil, berani berhadapan dengan masalah, badai sekalipun, dan juga berani menyampaikan firman yang dia terima. Kemudian yang ketiga, kepastian yang diterima oleh Paulus tentang kelepasan dari tengah-tengah bahaya maut tidak disimpan bagi diri sendiri, tapi diteruskan pada semua orang. Jadi sebagai seorang tahanan kan bisa saja dia sakit hati gitu. Aku dibawa sebagai tahanan seperti ini, kan pasti dia kesel bisa saja nih. Dapat berita baik itu ya udah usah kasih tahu orang deh, cukup untuk aku sendiri. Cukup aku yang tahu, biar aja mereka berada dalam ketakutannya. Tapi kita belajar di sini melihat justru hal-hal baik yang kalian kabar baik itu Paulus sampaikan kepada 276 orang atau orang-orang yang ada di kapal itu bahwa mereka akan selamat dan meskipun kapal itu akan hancur, akan terbelah ya. Nah, saya melihat bahwa ini satu pemberitaan Injil yang luar biasa. Setiap kesempatan baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Saya berharap teman-teman bisa memberikan masukan, juga pengalaman, pengetahuan yang teman-teman dapat. Ini belajarnya dari Kisah Para Rasul pasal 1 soalnya nih. Jadi pasti yang teman-teman terima itu pasti banyak sekali ya. Kalau dari Kisah Para Rasul pasal 1, kemudian sampai ke 27, minggu besok selesai di 28, pasti kita sudah kumpulkan berbagai macam pengetahuan, pengalaman dari Kisah Para Rasul itu sendiri. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Jaro. Bu Lydia, terima kasih. Sangat luar biasa bagaimana mengelola penggalan-penggalan perikop yang tidak genap gitu. Sebenarnya 3 perikop 3 minggu berturut-turut ini dulu settingnya dari 1 sih, dari pasal 27 ayat 1 sampai 28 pasal 15 itu jadi satu kesatuan. Cuman ya kemudian kan diambil alih oleh Bidung ketika saya sakit, mungkin dianggap terlalu panjang, bisa-bisa. Cuman memang nggak melihat penggalannya di mana gitu. Jadi yang menyampaikan minggu lalu itu paling kagok gitu ya, sampai ditanyain sama Pak Martin gitu. Apa penggalannya? Iya Pak Martin gitu. Nah, Bu Lydia luar biasa sekali, berusaha mengelaborasi sehingga dalam ketidakjelasan penggalan tetap ada dan nilai yang nilai yang ditonjolkan dan ditampilkan. Sebetulnya itu harapan saya kepada para pemimpin Patibulung, meskipun dia mendapat 1 ayat, tetapi pemahaman itu sepertinya enggak asli lah kalau 1 ayat. Tetapi penggalan yang tidak pas begini enggak diperhatikan gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik.
Terima Iya, kasih. betul. Sangat Iya, mencerahkan. saran Pak untuk Patibulum tentang pemenggalan. Sehingga kami menyampaikan tuh bisa lebih enjoy. Gimana nih ya? Nanti saya sampaikan. Saya kalau menggal baca dulu sih. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu, demikian diupayakan untuk segamblang mungkin Bu Lucia menjelaskan. Namun apabila ada yang ingin lebih mengorek lebih dalam, lebih itu dipersilakan.